Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Maulana dari kelas 12/4, absen 23. Di sini saya akan membahas tentang materi matematika keuangan dan transformasi fungsi. Yang pertama adalah pengertian dari bunga majemuk, yaitu bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi dari bunga pada periode sebelumnya, sehingga besar bunga setiap periode tidak sama. Jika bunga yang diperoleh tidak diambil setiap akhir periode, maka bunga tersebut ditambah pada modal menjadi modal baru yang akan digunakan lagi pada periode berikutnya. Adapun rumus dari bunga majemuk yaitu sebagai berikut. MN sama dengan MO buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Keterangan MN sama dengan nilai akhir, MO sama dengan modal awal, I sama dengan persen suku bunga majemuk, N sama dengan periode. Selanjutnya yaitu pembahasan soal. Modal sebesar 1.200.000 ditabung dengan suku bunga majemuk 4% per tahun. Tentukan besar modal setelah 5 tahun. Nah, di sini kita sebelum menjawab soal, kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah modal sebesar 1.200.000. Kemudian I yaitu suku bunga sebanyak 4%. Kemudian kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,04. Kemudian ada N yaitu periodenya yaitu 5. Kemudian yang ditanya di sini adalah tentukan besar modal setelah 5 tahun. Kemudian kita jawab dengan rumus sebelumnya yaitu MN sama dengan M buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Kemudian kita masukkan angka-angka yang diketahui. Sama dengan 1.200.000 buka kurung 1 ditambah 0,04 tutup kurung pangkat 5. Sama dengan 1.200.000 buka kurung 1,04 tutup kurung pangkat 5. Sama dengan 1.200.000. 1,04 pangkat 5 itu hasilnya 1,2167. Kemudian bisa langsung kita kalikan dan kita peroleh hasil akhirnya yaitu 1.460.40 rupiah. Pada yang kedua kita akan membahas tentang transformasi fungsi dan saya memilih tentang rotasi. Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos A sin A min sin A cos A dikali X dan Y. Selanjutnya yaitu pembahasan soal. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A dalam kurung min 15,7 tutup kurung sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0 buka kurung 0,0 tutup kurung. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal sebelumnya. 90 derajat ini adalah alfa atau sudutnya. X aksen dan Y aksen sama dengan cos. Nah, hanya itu 90 derajat. Jadi min sin itu juga 90 derajat juga. Di sini X-nya itu min 15 dan Y-nya itu 7. X aksen dan Y aksen sama dengan hasil dari cos 90 berapa? Dan hasil min sin 90 itu berapa? Nah, di bawahnya ini kita caranya menggunakan baris kali kolom dan begitu pun sebaliknya. Nah, jadi 0 dikali min 15
dan min 1 dikali 7. Begitupun juga sebaliknya. Nah, 0 dikalinya itu dicoret. Jadi min 1 dikali 7 hasilnya min 7. Dan 1 dikali min 15 hasilnya min 15. Jadi hasilnya itu X aksen dan Y aksen itu min 7 dan min 15. Terima kasih.